Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nursana SPDI, guru di MTS Alila Sabulakoa, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 di RPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 243282023. Pada hari ini Kamis 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 7 MTS Alila Sabulakoa dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Adapun metode yang dipergunakan yakni Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya siap, gerak. Datang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat tepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita akan melaksanakan video pembelajaran. Semuanya tetap semangat ya. Oke, supaya masuk kelasnya dengan rapi, saya persilakan dulu untuk perempuan masuk di kelas, langsung ambil tempat duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kemudian untuk kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Oke, ada teman yang tidak datang? Ada semua. Coba diperiksa dulu bajunya, siapa tahu ada yang masih di luar belum rapi. Kebersihannya ada nggak, sampah-sampah yang di bawah, tolong diambil dulu. Supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita, nyanyikan lagu wajib nasional. Yaitu pembahasan kota Mekah, Fatu Mekah. Pembahasan kota Mekah yang dikenal juga sebagai Fatu Mekah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada 20 Ramadan 8 Hijriah atau 1 Januari 630 Masehi. Peristiwa ini menandai kemenangan umat Islam dalam merebut kota Mekah dari kendali kaum Quraisy yang sebelumnya telah menolak dakwah Nabi Muhammad. Alhamdulillah, masih ingat. Kemudian sekarang kita akan belajar
Rasyidin. Ada yang tahu apa saja yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin atau tokohnya? Ada yang tahu tokohnya? Ada berapa? 4. 1 siapa? Abu 2 Umar bin 3 Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Oke, siapa yang bisa menyebutkan prestasi apa saja? Coba. Saya bro. Oke, silakan. Ali bin Abi Thalib mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan ilmu bahasa, pembangunan kota Kuba. Sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Oke, yang pertama peserta didik dapat memahami definisi Khulafaur Rasyidin dan tokoh-tokohnya. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dan keteladanan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merilekskan pemikiran kita, maka kita ice breaking dulu. Fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, yang jelasnya tetap kita semangat. Kita lanjut. Coba gambar apa yang ada di depan? Apa yang kalian lihat depan? Coba. Gambarnya siapa mereka? Ada? 4 khalifah. 4 khalifah. Oke, ada yang bisa menyebutkan dari 4-nya tadi nih? Abu Bakar Siddiq, 2, Umar bin Khattab, 3, Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Setelah kalian lihat, tuh ada yang masih ingat prestasi Bode? Prestasi salah satunya Prestasi Utsman bin Affan adalah kodifikasi mushaf Al-Quran, membantukan angkatan laut, renovasi Masjid Nabawi. Oke, terima kasih. Oke, sekarang lanjut pengertiannya Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan Rasyidin berarti mereka yang mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin Islam pengganti Nabi Rasulullah SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian biografi Khulafaur Rasyidin yang tadi yang disebutkan yang pertama ada Abu Bakar Rasyidin. Abu Bakar Rasyidin memiliki panggilan Atik. Abu Bakar Rasyidin menjadi khalifah yang kurang lebih dari 2 tahun. Dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian beliau wafat dalam usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi karena apa? Biografi Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab. Dijuluki sebagai Al-Faruq, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas, urusan agama jarang tersenyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui pemilihan langsung oleh khalifah sebelumnya. Siapa khalifah sebelumnya? Abu Bakar Rasyidin. Abu Bakar Rasyidin. Dia memerintah selama 10 tahun. hampir 10 tahun. Gara-gara apa dia meninggal? Sakit. Iya, itu Umar bin Khattab akibat
terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama ya, dia yang paling terlama. Dia diangkat melalui Dewan Pembina Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah keempat yang mendapat gelar Abu Turab adalah Qararullah Wajah, keponakan sekaligus menantu Rasulullah dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih dari berapa tahun? 5 tahun. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib meninggal karena apa? Iya, dibunuh oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat. Untuk Abu Bakar prestasinya yaitu memerangi kelompok pembangkang. Yang kedua kualifikasi Al-Quran. Yang ketiga oke, yang kedua oke, perluasan wilayah. Kemudian yang kedua mengatur administrasi keuangan. Oke, lanjut. Yang ketiga, yang pertama berapa pemusatan prestasinya? Renovasi Masjid Nabawi, kemudian pembentukan angkatan laut dan perluasan wilayah dakwah Islam. Oke, kemudian lanjut. Prestasi Ali bin Abi Thalib yaitu memenuhi keuangan negara, memajukan ilmu, membangun kota. Oke, jadi Khulafaur Rasyidin meninggalkan warisan berharga bagi umat Islam. Peran mereka sangat penting dalam bentuk fondasi peradaban Islam. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga teladan kepemimpinan, yaitu di bidang pendidikan, hukum Islam yang relevan dan penting untuk masa kini dan masa depan untuk umat Islam. Ya, semua dilihat. Selamat datang di video pembelajaran sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kemudiannya, Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata yaitu Khulafaur dan Rasyidin menurut bahasa khilafah jamak dari kata khalifah artinya mengganti. Sedangkan Rasyidin jamak dari kata Rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Prestasi Khalifah Abu Bakar adalah memerangi orang-orang murtad, membasmi nabi palsu, memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat, menaklukkan Irak dan Persia, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau wafat pada usia 63 tahun diakibatkan sakit yang keras dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Julukan Umar bin Khattab adalah Al-Faruq atau Sang Pembeda. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Prestasi Umar bin Khattab diantaranya perluasan daerah Islam, administrasi keuangan, menyusun kalender Hijriah, membangun Baitul Maal, dan membangun lembaga-lembaga negara. Umar bin Khattab wafat akibat ditusuk saat sedang melakukan sholat oleh Abdullah Laka Majusi, seorang mantan budak Persia. Utsman bin Affan memiliki sifat jujur dan rendah hati. Beliau termasuk dari golongan As-Sabiqun al-Awwalun atau orang yang pertama kali memeluk Islam. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzulqarnain atau pemilik dua cahaya karena beliau menikahi putri Nabi Muhammad yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum.
Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun mulai dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Ia diangkat melalui dewan pemilihan khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Utsman bin Affan diantaranya koordinasi pusat Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam. Utsman wafat dibunuh oleh seseorang yang misterius saat membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Beliau meninggal pada usia 82 tahun. Ali bin Abi Thalib merupakan laki-laki yang masuk Islam pertama dari golongan anak kecil. Beliau dipilih oleh sebagian besar umat Islam. Pada masa kepemimpinannya dalam kondisi tidak stabil, beliau menghadapi pemberontakan yang menolak pengangkatan dirinya sebagai khalifah. Prestasi Ali bin Abi Thalib diantaranya menegakkan keadilan, pendidikan dan ilmu pendidikan, kebijakan sosial, serta menangani konflik. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena dibunuh oleh ulama bin Mujab, seorang dari golongan Khawarij atau Mu'tazilah, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Beliau memimpin Islam selama 6 tahun. Oke, sudah lihat? Ya. Ada yang tanyakan terkait dengan video? Ada yang tanyakan? Iya, Bu. Silakan. Sebutkan prestasi keempat khalifah. Ada yang bisa menyebutkan prestasinya Umar? Oke, silakan. Perluasan wilayah. Oke, ada yang lain lagi selain perluasan wilayah? Umar. Apa lagi ada? Ya, silakan. Menyusun kalender Hijriah. Oke, menyusun kalender Hijriah. Sekarang kita lanjut membentuk kelompok. Silakan dibentuk, tarik mejanya sesuai kelompok. Sekarang saya membagikan LPD, lembar kerja peserta didik. Ya, jadi silakan kerjasama ya. Silakan disulit bekerja LPD-nya. Ya, karena kita kekurangan bahan, jadi saya bagikan. Ada yang fotokopian dengan buku pakai. Oke, silakan dilihat, ada buku fotokopiannya, bahan ajar. Boleh ambil, ada juga di bukunya, boleh silakan dilihat, ada buku ya. Oke, silakan. Ini bahan ajarnya ya. Ya, silakan dicari jawabannya kerjasama. Perhatikan semua. Di dalam LKPD itu ada istilahnya nama kelompok, ditulis nama kelompoknya. Ada yang saya kasih kelompok 1, kelompok apa, kelompok 2, kelompok apa, kelompok 3, kelompok apa. Nama kelompoknya ya, ada namanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Sudah semua? Oke, karena sudah selesai semua, sekarang kita menyegarkan kembali supaya nuansa pembelajaran kita hari ini tambah semangat. Maka kita adakan face breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke. Jadi karena sudah selesai, maka saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kelompok 1, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saya persilakan teman-teman untuk membacakannya. Apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khalifah Rasyidin? Tujuan mempelajari Khalifah Rasyidin adalah untuk memperkembangkan Islam awal, mengenal identitas dan mengambil hikmah dari kepemimpinan mereka ini. Juga membantu memahami kekuatan dan kelemahan peradaban Islam yang terbentuk pada masa itu. Yang kedua, apa manfaat kalian mempelajari sejarah Khalifah Rasyidin? Tujuan mempelajari Khalifah Rasyidin memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan pemahaman tentang sejarah Islam, mengenal karakter pemimpin yang adil dan bijaksana, dan memperoleh hikmah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, belajar dari sejarah kelam, yaitu perselisihan yang pernah dialami pada masa Khalifah Rasyidin. Selain itu, masa ini juga menunjukkan bagaimana umat Islam menghadapi, tentang dan menjaga ajaran Islam tetap tegak, khususnya periode kelam-kelam yang mungkin terjadi. Misalnya masa kematian Rasulullah dapat memberikan banyak hikmah. Kita bisa belajar tentang pentingnya persatuan, ketegasan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Sekali itu, masa ini juga menunjukkan bagaimana umat Islam menghadapi, tentang dan menjaga ajaran Islam tetap tegak yang bisa dipetik, yaitu dengan mempelajari Khalifah Rasyidin. Kita dapat memahami bagaimana umat Islam membangun peradaban dan bagaimana menghadapi tantangan. Oke, berikan aplaus untuk selanjutnya kelompok 3. Mana kelompok 3? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Tujuan utama mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin adalah untuk memahami perkembangan Islam awal, mengenal identitas dan mengambil hikmah dari
kepemimpinan mereka. Yang kedua, apa manfaat kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Manfaat mempelajari Khulafaur Rasyidin, mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan pemahaman tentang sejarah Islam, mengenal karakter pemimpin yang adil dan bijaksana, dan memperoleh hikmah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sejarah mencatat masa keemasan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin. Berapa kebijakan penting dikeluarkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib? Apa dampak kebijakan-kebijakan tersebut? Dampak kebijakan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kebijakan Ali tentang mengembang ilmu pengetahuan dan pembentukan kota Kufa menjadi diterbangkan. Lahirnya pusat-pusat keilmuan dan peradaban Islam di belahan dunia. Kedua, prinsip keadilan dan inklusivitas dalam penerapan hukum Islam menjadi contoh yang baik bagi berbagai negara dalam membangun masyarakat yang harmonis dan stabil. Yang keempat, belajar dari sejarah kelam, yaitu perselisihan yang pernah dialami pada masa Khulafaur Rasyidin. Pelajaran apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah tersebut untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Mempelajari masa Khulafaur Rasyidin, khususnya periode kelam yang mungkin terjadi, misalnya masa setelah kematian Rasulullah, dapat memberikan banyak hikmah. Ada yang ditanyakan? Ya, Oke, silakan. apa manfaat kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Manfaat mempelajari Khulafaur Rasyidin. Mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan pemahaman tentang sejarah Islam, mengenal karakter pemimpin yang adil dan bijaksana, dan memperoleh hikmah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Ali bin Abi Thalib. Saya mempersilahkan teman saya untuk membaca. Apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Tujuan mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin adalah untuk memahami perkembangan Islam awal, mengenal identitas, dan mengenal hikmah dari kepemimpinan mereka. Ini juga membantu pemahaman kekuatan dan kepahaman peradaban Islam yang terbentuk pada masa itu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Tujuan utama mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin adalah untuk memahami perkembangan Islam awal, mengenal identitas, dan mengambil hikmah dari kepemimpinan mereka. Ini juga membantu memahami kekuatan dan kelemahan peradaban Islam yang terbentuk pada masa itu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Oke, silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya, silakan. Oke, silakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah tampil semua. Maka saya
Khulafaur Rasyidin meninggalkan pengaruh mendalam terhadap perkembangan Islam hingga masa ini. Kepemimpinan mereka yang adil dan penuh kebijaksanaan menjadi tonggak awal pembentukan peradaban Islam yang maju dan beradab. Nilai-nilai kepemimpinan seperti musyawarah, keadilan, kesederhanaan, dan semangat persatuan yang mereka anut masih relevan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam modern. Mereka merupakan figur inspiratif yang menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab harus dijalankan dengan integritas dan keikhlasan. Era kemasan Islam yang berkembang setelah masa mereka memberikan fondasi kuat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan kerukunan umat dengan memahami sejarah dan ajaran Khulafaur Rasyidin. Masyarakat dapat mengambil hikmah dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik dan bersatu. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Semua sangat menyimak dengan baik sehingga bisa memberikan pemahaman keterkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Karena dengan itu berarti kalian menyimak bahwa dari awal sampai akhir itu adalah salah satu pendidikan yang bisa diterapkan dalam hal ini. Kesederhanaan dari sosok Khulafaur Rasyidin itu yang bisa dijadikan acuan sebagai seorang pelajar. Iya. Jadi dengan begitu kita menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, jadi setelah kita mengetahui dengan semua itu, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi, apa yang kalian sudah pelajari tadi bisa diterapkan di bawah dalam kehidupan sehari-hari. Berikan lagi kepada sekarang kita mengadakan refleksi peserta didik. Saya tanya dulu, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang tidak? Bagaimana pendapat kalian tentang materi yang kita bahas tadi? Apalagi? Senang. Apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Supaya bisa dilakukan lagi pembelajaran seperti ini, supaya itu yang namanya menarik. Pembelajarannya bisa menarik. Dengan adanya pembelajaran video itu, maka secara tidak langsung dari awal mungkin yang namanya pembelajaran sejarah itu kayak bosan. Tetapi dengan pembelajaran seperti ini, maka pembelajarannya menjadi menarik. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi, soal evaluasi ya. Jadi saya ingin mengetahui apakah kalian itu paham dari pertemuan awal tadi sampai akhir. Dikerja satu orang satu, tulis nama ya. Kemudian dikumpul. Silakan dibaca dan dikerja. Ini evaluasi. Baca ya. Tulis nama. Silakan ditulis nama. Kemudian dibaca dengan teliti. Ya, saya mau mengetahui kemampuannya setelah mempelajari dari awal tadi. Oke, hitungan ketiga semua soal evaluasi saya kumpul.
sebelum kita menutup bersama-sama, silakan semua rapikan buku, simpan dalam tasnya.